Baik, berikutnya ada rekan saya Sasa yang sudah siap dengan penanya. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu siapa, Bu? Ibu Nur Hasanah, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari BKMT. Mau bertanya sama Ustadz Syekh Ahmad. Sekarang banyak wanita karir atau bekerja. Bagaimana menurut Ustadz, apakah ini termasuk istri solihah? Atau gimana? Terima kasih, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, silakan dijawab oleh Syekh Ahmad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau bertanya kepada seorang ustadz, ustazah atau da'i, jangan bilang menurut pendapat ustadz. Karena kita tidak punya pendapat. Kita menukil agama Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita menukil pendapat para ulama. Kita tidak punya pendapat. Karena kita belum mencapai level Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama besar. Maka kalau bertanya kepada seorang ustadz, siapapun beliau, apapun keilmuannya, setinggi apapun, tanyakan menurut pendapat Islam. Jelas? Menurut pendapat Islam tentang wanita yang berkarir atau yang bekerja. Islam pertama tidak pernah melarang wanita bekerja. Selama dia menjaga akidahnya, menjaga kehormatannya, berusaha membantu ekonomi keluarga. Dia berusaha membantu anak keluarganya, suaminya, mungkin suaminya sakit atau penghasilannya sedikit dan anak banyak membutuhkan tambahan biaya untuk apa? Kehidupan saat ini. Kalau kita bahas zaman dulu, wanita itu jarang keluar dari rumah kecuali ada darurat. Ada darurat, kalau enggak ya dia tidak keluar karena dia suami yang bisa mengurusi mereka dan mencari nafkah untuk mereka. Jadi seperti kisah di dalam surat Al-Qasas, kisah dua putri Syuaib. Pada saat Nabi Musa alaihissalam masuk ke wilayah di situ, yang lain pada kasih minum ternaknya, ini mereka lagi minggir gitu, di samping menunggu. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatubukuma. Kenapa kalian ada di tengah-tengah laki-laki di sini? Berarti bagi masyarakat dulu aneh perempuan keluar begitu kerja dan lain. Karena dulu dia hebat. Dia di rumah tangga lagi ngurusin suami, ngurusin anak, mencetak generasi yang hebat. Karena mereka kasih porsinya di situ dan keluarnya kalau ada darurat. Qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Mereka keluar karena apa? Karena orang tua mereka sudah sepuh. Itu yang menyebabkan wanita keluar karena ada kebutuhan. Tapi kalau suami sudah mencukupi, wanita lebih bagus di rumah. Halo? Mendidik anaknya, mencetak generasinya. Kenapa? Sekarang zaman fitnah. Medsos sekarang luar biasa. Anak-anak kita itu dididik. Maaf, ayahnya kerja, ibunya kerja, anak terlantar. Saya berapa kali ketemu anak kasusnya gini. Dia gak percaya Allah, gak percaya dengan sholat. Terus kenapa kamu ikut sholat bersama kita tadi? Saya bertanya. Kata dia karena takut orang tua. Kenapa? Karena orang tua dua-duanya mencari isi perut, tapi tidak mencari isi keimanan anaknya. Maka Islam itu membolehkan wanita kerja jika diperlukan. Islam tidak melarang wanita bekerja, jadi guru, jadi dokter, karena kita perlu mereka dalam setiap bidang. Kalau istri kita mau berobat sama dokter perempuan lebih bagus daripada berobat dengan laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat. Maka perempuan boleh bekerja dan Islam tidak pernah melarang wanita untuk bekerja. Pertama, dia menjaga ibadahnya. Yang kedua, dia mengurusi rumah tangganya dengan baik. Jangan sampai dia bekerja sampai larut malam, masakan buat suami, tidak. Alasan, saya kerja, kamu kerja. Kamu dapat gaji, saya juga punya gaji. Kamu juga bayar di rumah. Itu jadi bertentangan. Maka yang kedua ini, apabila dia tidak mensia-siakan keluarganya, anaknya, keturunannya, maka tidak mengapa. Ketiga, pekerjaan itu tidak melecehkan kehormatannya. Kadang-kadang bekerja nggak boleh sholat, nggak boleh berjilbab, harus pakai baju seksi. Itu kan bertentangan dengan syariat. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Atau bekerja di tempat yang haram.
menyediakan minuman, ya, pamer aurat, itu yang tidak diperbolehkan. Selama dalam koridor syariat Islam yang diperbolehkan, insya Allah itu tidak ada masalah. Apabila dia ingin membantu ekonominya, bahkan Islam mendukung dan menolong wanita, maka wajib kita masyarakat, rakyat, pada saat ada perempuan di tengah laki-laki, kita selesaikan urusannya, agar dia tidak berlama-lama di tengah kita, agar tidak terjadi fitnah. Ya. Dan di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang perempuan jadi pedagang, ada juga yang menjadi mufti, ada yang menjadi da'i, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jaza. Syekh Ahmad Al-Misri telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ingat, ketika kita berpandu dalam syariat, insya Allah keyakinan dan juga kebenaran akan ada di rambu-rambu kita. Dan ketahuilah bahwa syariat bukanlah untuk mengekang, tapi justru syariat dan aturan Allah itu adalah untuk membawa kita lebih baik. Dan alhamdulillah jawaban dari guru-guru kita mudah-mudahan memberikan kita khasanah keislaman yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, di segmen 5 ini kita ada segmen khusus, yaitu Bincang Syariah, yang nanti saya bersama narasumber akan berbincang-bincang bersama Ibu Murniati Mukhlisin yang akan mengangkat tema tentang mengelola keuangan keluarga. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ya.